Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita masuki ibadah chapel kita pada pagi hari ini, mari kita mengambil waktu teduh sejenak, kita bersaat teduh. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita semua kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dalam Keluaran 33 ayat 15, Musa berkata kepada Tuhan, "Jika Engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini." Bapak Ibu Saudara, kiranya ini yang senantiasa kita ingat ketika kita menjalani semester ini dan bahkan panggilan kita, bahwa kita senantiasa rindu untuk berjalan di dalam penyertaan Tuhan, di dalam rencananya untuk memuliakan namanya. Untuk itu mari saya mengajak kita semua untuk mengangkat pujian "Bila Engkau Tak Besertaku". Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap
Tuhan, Tuhan, kemuliaan-Mu. Dan berjalanlah denganku. Bapak Ibu Saudara, saat ini saya mau mengajak kita semua untuk mendoakan beberapa pokok doa. Yang pertama, kita bersyukur kepada Tuhan yang telah memanggil 1619 hambanya yang pernah dididik di seminari tercinta kita ini. Kita berdoa agar kiranya pelayanan dari para alumni di berbagai area pelayanan, baik di Indonesia maupun di luar negeri, dapat semakin memperluas kerajaannya. Mari kita berdoa. Amin. Kita juga mau mengingat beberapa alumni yang telah mengakhiri pertandingannya di tengah perjuangan melawan COVID-19. Mari kita berdoa untuk pasangan hidup dan keluarga yang ditinggalkan, terutama mereka yang mengalami kesulitan hidup. Amin. Yang ketiga, kita mau berdoa untuk proses pembentukan kita di seminari. Kiranya di tempat ini kita bisa terus dibentuk menjadi hamba yang berkenan di hati Tuhan, sehingga kita bisa berjalan di dalam rencana Tuhan untuk meninggikan namanya. Mari kita berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, ada begitu banyak hal yang ada di luar kendali kita. Ada begitu banyak hal yang tidak kita ketahui dengan pasti yang ada di depan kita. Namun satu hal yang bisa kita yakini dan tahu pasti, bahwa tidak ada satu hal pun yang berada di luar kendali Tuhan. Dan karena itu mari kita menyerahkan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Kita angkat pujian, tak ku tahu kan hari esok. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya karunia. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih kami pagi hari ini masih diberi kesempatan untuk beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, berkati hamba-Mu supaya hamba-Mu bisa menjelaskan firman Tuhan dengan baik. Tuhan tolong kami semua yang mendengarkan supaya kami juga boleh mengerti firman Tuhan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya share screen dulu ya. Terima kasih Bapak Ibu atas kesempatan saya boleh melayani pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, firman Tuhan hari ini diambil dari Yehezkiel 17 ayat 22 sampai 24. Ya, Bapak Ibu bisa mengikutinya di layar saudara Bapak Ibu saudara sekalian. Beginilah firman Tuhan Allah. Aku sendiri di atas sebuah gunung yang menjulang tinggi ke atas. Di atas gunung Israel yang tinggi akan kutanam dia, agar ia bercabang-cabang dan berbuah dan menjadi pohon aras yang hebat. Segala macam burung dan yang berbulu bersayap tinggal di bawahnya. Mereka bernaung di bawah cabang-cabangnya. Maka segala pohon di ladang akan mengetahui bahwa aku, Tuhan, merendahkan pohon yang tinggi dan meninggikan pohon yang rendah, membuat pohon yang tumbuh menjadi layu kering dan membuat pohon yang layu kering bertaruh kembali. Aku, Tuhan, yang mengatakannya dan akan membuatnya. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kalian untuk melihat sebuah video berikut ini. Demi lo tes swab jebol, reng Maduran jebol ya. Jebol. Aman. Jebol. Ayo cepetan Mas, neser Mas. Neser tore. Ya, sewaktu teman saya membagikannya di grup WhatsApp, banyak dari mereka yang berkomentar begini, ya nggak usah heran lah, orang Indonesia itu memang sebagian besar bebal katanya, kurang terpelajar sih. Nah, sebagian juga ada yang berkomentar, iya memang kebanyakan orang Indonesia itu miskin dan bodoh sih katanya gitu. Nah, akan tetapi beberapa hari kemudian, seorang teman yang lain membagikan sebuah video juga di grup itu. Video ini Bapak Ibu. It was called a freedom rally, but it rapidly erupted into a day Video of ini anger terjadi di Sydney, Australia, Bapak Ibu. and arrests. The march on hold as a fire dancer took centre stage. He was arrested. A ring of steel pushed the pack back along George Street, and at no point did it ever lose steam. This officer splashed with ink in an outburst of rage. The Minister for the Men and Women in Blue unleashing on the unruly behaviour. Ya, jadi
Sebenarnya saya berpikir kemudian ya, kejadian-kejadian itu bisa terjadi. Masalahnya bukan karena kurang terpelajar atau miskin, Bapak Ibu Saudara. Ya, karena apa yang terjadi di Indonesia juga terjadi di Sydney yang notabene lebih terpelajar, penduduknya lebih baik secara ekonomi dibandingkan Indonesia. Lalu saya berpikir kemudian apa sih yang sebenarnya menjadi penyebab masalah? Nah, salah satu yang menjadi penyebab masalahnya, seperti yang Ibu Mega kemarin katakan, itu karena ada rasa frustasi yang melanda hampir semua orang di masa pandemi ini. Kita tidak tahu sampai kapan masa pandemi ini akan berlanjut. Kemarin kita sempat berharap bahwa pandemi ini akan segera berakhir. Tapi ternyata di luar dugaan kita, keadaan malah semakin tambah buruk. Pemerintah sebelumnya dengan segala cara berusaha menanggulangi masalah ini lewat vaksinasi, membatasi aktivitas dan pergerakan masyarakat, supaya tidak terjadi penularan yang lebih luas. Kita sebenarnya diminta untuk patuh, tapi yang terjadi adalah karena rasa frustasi itu membuat orang-orang nekat gitu ya, melakukan hal-hal yang sebenarnya justru memperburuk keadaan kita saat ini. Sejak peristiwa-peristiwa itu kita bisa melihat justru jumlah kasus infeksi semakin banyak dan semakin luas. Kita juga bisa melihat lebih banyak lagi orang-orang di sekitar kita yang kena COVID. Bahkan tidak sedikit juga orang dekat, teman, keluarga, bahkan hamba Tuhan yang meninggal karena COVID. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca bagian awal pasal 17 tadi, Yehezkiel pasal 17 tadi, kita bisa melihat bahwa konteks perikop ini mirip dengan apa yang kita alami saat ini. Mengapa saya katakan demikian ya? Dalam hal apa perikop ini mirip dengan apa yang kita alami saat ini? Nah, pada saat itu kerajaan Israel sudah terlebih dahulu ditaklukkan oleh Asyur. Nah, seperti Bapak Ibu Saudara tahu juga, kemudian kerajaan Israel selatan menyusul juga, kemudian ditaklukkan oleh Babel melalui Raja Nebukadnezar. Bangsa Yehuda kemudian dibuang ke Babel. Nah, dalam pembuangan awal itu, pada pemerintahan Raja Yoyakim, sejumlah tenaga ahli dan bangsawan seperti Daniel ya dan kawan-kawannya itu dibawa ke Babel. Kemudian pada pemerintahan Raja Yoyakim yang kemudian menggantikan Raja Yoyakim, pada masa pemerintahan raja ini, kemudian bangsa Yehuda mengalami pembuangan besar yang pertama. Raja dan keluarganya serta banyak lagi orang Yehuda yang dibuang, termasuk juga Nabi Yehezkiel, Bapak Ibu Saudara. Ya. Nabi Yehezkiel yang mencatat peristiwa ini, itu mengalami pembuangan pada waktu pembuangan besar yang pertama. Nah, Raja Nebukadnezar kemudian mengangkat Zedekia menjadi Raja Yehuda. Saya melihat bahwa pada saat itu bangsa Israel juga frustasi dengan nasib mereka ya. Mereka merasa kami ini loh umat pilihan Allah gitu, tapi harus mengalami hal seperti ini. Ditindas, dijajah, kemudian sebagian besar juga mengalami pembuangan. Mereka mengeluh dan meminta tolong kepada Tuhan, tapi tidak juga kunjung dibebaskan. Nah, disinilah saya melihat bahwa konteks dari perikop ini mirip dengan apa yang kita alami saat ini, bukan? Banyak orang yang menggambarkan Zedekia itu sebagai raja yang bodoh dan takabur. Namun, sebenarnya sebagai Raja Yehuda, Zedekia itu sebenarnya adalah seorang raja yang mempunyai kepekaan terhadap krisis yang terjadi. Dia punya bukan cita-cita yang salah gitu ya. Kesalahan Zedekia adalah dia tidak mempunyai gambaran yang utuh dan mendalam tentang krisis yang sedang terjadi yang dihadapi oleh Yehuda. Mengapa saya katakan demikian? Karena berulang kali Tuhan menyatakan melalui nabi-nabinya bahwa krisis ini terjadi karena keberdosaan kaum Israel dan Yehuda kepada Tuhan. Di 2 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 17 misalnya, dikatakan bahwa bangsa Israel telah berdosa karena meninggalkan Tuhan dan menyembah Allah lain. Di Amos 2 ayat 6 sampai 8 dan 5 ayat 27, Tuhan juga menyatakan bahwa
Hidup mereka itu loh dalam dosa dan menghina kekudusan Tuhan. Dan Tuhan berkata, Tuhan akan membawa mereka ke dalam pembuangan jauh ke seberang Damsyik. Di Hosea 5 ayat 4 dan 8 ayat 1 sampai 3 juga demikian Bapak Ibu. Di sana dikatakan mereka berzina dan tidak mengenal Tuhan. Jadi saya berpikir bahwa apa yang Yehuda alami pada saat itu memang adalah seizin Tuhan. Pada saat itu ada dua kekuatan besar yang memimpin daerah tersebut. Babel di sebelah timur dan Mesir di bagian barat. Yehuda itu berada di tengah-tengah dua kekuatan besar tersebut. Lalu Raja Zedekia kemudian melirik Mesir untuk melepaskan Yehuda dari Babel. Dia berpikir bahwa, Mesir pasti bisa menolong kami gitu ya. Zedekia lalu bersekutu dengan Mesir dan memberontak terhadap Babel. Sebagai akibatnya, Raja Nebukadnezar murka. Dia membawa semua pasukannya dan berhasil mengalahkan Mesir dan Yehuda. Keadaan bangsa Israel bukannya menjadi lebih baik, malah menjadi lebih buruk dan mencapai titik terendahnya. Alkitab mencatat tentara Yehuda dibantai, anak-anak Zedekia disembelih di depan matanya, dan kemudian mata Zedekia sendiri dibutakan. Bait suci dan istana raja dihancurkan dan dibakar. Semua tembok kota Yerusalem juga diruntuhkan, Bapak Ibu Saudara. Hampir semua penduduk Yerusalem, kecuali orang-orang yang lemah, yang sakit gitu ya, itu semuanya dibawa ke Babel sebagai tawanan. Kegagalan Zedekia melihat kondisi Yehuda dalam rencana Tuhan membuat Yehuda kemudian dihancurkan oleh Babel. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, penting bagi kita untuk mempunyai gambaran yang utuh dan mendalam tentang keadaan yang kita alami. Agar kita juga tidak mengalami apa yang dialami Zedekia dan bangsa Yehuda. Kita juga harus bisa melihat bahwa apakah sebenarnya maksud dan rencana Tuhan di balik segala keadaan yang kita alami saat ini. Yang dialami bangsa Israel memang ada dalam rencana Tuhan dan terjadi atas izin Tuhan. Saya katakan demikian karena hal ini sudah dikatakan oleh para nabi berulang-ulang. Mereka menyampaikan apa yang dikatakan Tuhan tentang keadaan saat itu. Mereka harus menjalani pembuangan, dan setelah genap waktunya, baru mereka akan pulang kembali ke tanah perjanjian. Kalau kita perhatikan Nabi Yeskiel di pasal 17 ini, di ayat 12-21 juga mengatakannya demikian. Tuhan menginginkan mereka untuk takluk, untuk tunduk kepada Babel, dan tidak mencari bantuan kepada Mesir. Karena hal ini memang sudah keputusan Tuhan untuk dijalani oleh bangsa Israel. Sudah seizin Tuhan. Berulang kali juga di pasal ini, Tuhan menyuruh Yeskiel menyampaikan kepada bangsa Israel. Beginilah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan. Berulang-ulang Yeskiel berkata, Aku Tuhan yang mengatakannya, aku Tuhan yang akan membuatnya. Yang dialami oleh bangsa Israel tersebut ada dalam kedaulatan, pengaturan, dan rencana Allah. Tujuannya satu, Bapak Ibu Saudara, yaitu nama Tuhan ditinggikan dan manusia yang congkak direndahkan. Ayat 24 berkata bahwa kita bisa tahu bahwa Tuhan yang mengatakan dan Dia yang akan membuatnya. Karena melaluinya, Tuhan akan meninggikan namanya dan merendahkan kecongkakan manusia. Kita bisa melihat berulang kali juga di masa pembuangan itu. Tuhan meninggikan namanya melalui Daniel, melalui teman-teman Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, melalui Ratu Esther. Kita juga bisa melihat bahwa Tuhan merendahkan kecongkakan Nebukadnezar, Belshazzar, dan Haman, Bapak Ibu Saudara. Lalu saya mulai berpikir, apakah situasi yang sekarang ini kita alami adalah yang Tuhan kehendaki kita jalani? Apakah situasi pandemi sekarang ini masih tetap ada dalam kedaulatan, pengaturan, dan rencana Allah? Bapak Ibu Saudara, sewaktu awal pandemi, kami Masta 2017 sedang mengikuti kuliah TS 6, Eklesiologi dan Akhir Zaman. Nah, pada waktu itu kami diberikan juga tugas refleksi dari Pak Kian Guan mengenai gereja dan pandemi.
Dalam pengerjaan tugas ini, saya mendapati beberapa hal yang sangat menarik. Kita tentu mengetahui tentang Billy Graham, bukan? Nah, Billy Graham adalah seorang pendeta yang besar. Bahkan bisa dibilang Billy Graham adalah pendeta terbesar di abad ke-20 ya. Sebagai seorang pengkhotbah, oleh Billy Graham, dia sudah banyak sekali berkhotbah dan mengadakan KKR. Menurut websitenya, Billy Graham itu sudah berkhotbah kepada 210 juta orang di lebih dari 180 negara dan wilayah. Tidak bisa dipungkiri belum pernah ada orang yang berkhotbah kepada orang sebanyak itu, bukan? Tapi itu pun dicapai melalui pelayanan selama puluhan tahun, Bapak Ibu Saudara. Kurang lebih 60 tahun. Nah, saya lalu melihat, kalau Bapak Ibu Saudara adalah penggemar dari Blackpink atau BTS, Bapak Ibu Saudara pasti tahu, hitungan 200 juta itu kecil buat mereka. Ya. Video musik mereka itu ditonton ratusan juta orang melalui YouTube, hanya dalam hitungan jam saja, Bapak Ibu. Pandemi saat ini memaksa gereja untuk menggunakan internet dan medsos untuk melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Menjadikan semua bangsa murid Yesus dan mengajar mereka melakukan firman Tuhan. Saya ingat betul di awal pandemi, banyak sekali gereja yang tergagap-gagap menghadapi siaran live streaming ya. Kita semua kalang kabut gitu ya, ketika pertama kali harus melayani secara online. Sebelumnya kita nyaman-nyaman saja gitu ya, melayani dengan cara dan pola yang ada. Namun Tuhan melihatnya, Bapak Ibu Saudara. Dia melihat cara dan pola yang sudah kita lakukan itu tidak cukup untuk memberitakan Injil sampai ke seluruh bumi. Kita bisa melihat sekarang bahwa anak-anak Tuhan sudah mulai fokus dalam tanda kutip menggarap ladang pelayanan ini. Saya melihat juga saat sudah mulai menggarapnya dengan serius ya. Kita bisa melihat di masa pandemi ini juga banyak sekali orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa melalui internet dan medsos. Menjadi berkat bagi banyak orang untuk mengenal Yesus dan memuridkan. Tuhan memakai pandemi ini sebagai cara Tuhan supaya Injil diberitakan di seluruh dunia dan nama Tuhan ditinggikan. Kita juga bisa melihat sebelum pandemi berapa banyak ya orang-orang yang merasa dirinya hebat, merasa tidak butuh Tuhan. Mereka merancang dan merencanakan ini itu. Semuanya langsung buyar ketika pandemi ini dimulai. Tuhan merendahkan manusia yang congkak, yang merasa dirinya bisa melakukan apa saja tanpa Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, saya melihat kondisi kita saat ini mirip dengan apa yang dialami bangsa Israel pada waktu itu. Dikatakan oleh Nabi Yehezkiel kepada bangsa Yehuda. Nubuat ini adalah tentang Yesus yang digambarkan sebagai pucuk dari yang paling ujung dan yang masih muda, yang kemudian dipatahkan dan ditanam di atas sebuah gunung yang menjulang tinggi. Nubuat ini sebenarnya menggambarkan Yesus yang akan mati disalibkan, tapi kemudian akan ditinggikan. Nubuat tersebut juga berkata pucuk pohon aras itu akan tumbuh besar, bercabang dan berbuah, dan menjadi pohon aras yang hebat. Segala macam burung dan yang berbulu bersayap akan tinggal dan bernaung di bawah cabang-cabang. Semuanya itu menggambarkan Yesus yang ditinggikan itu akan dikenal di seluruh dunia, akan dikenal seluruh bangsa. Segala bangsa akan melihat Yesus sebagai Tuhan dan percaya kepadanya. Mereka akan menjadikan Tuhan sebagai naungan dan tempat perlindungan mereka. Saya melihat di atas semua hal yang harus kita alami dan jalani saat ini, di atas krisis yang sedang kita alami, saya melihat bahwa semuanya itu masih ada dalam kedaulatan, pengaturan, dan rencana Allah. Dialah yang menjadi naungan dan tempat perlindungan kita. Bapak Ibu Saudara,
Sebagian besar dari kalian sudah mengetahui bahwa saya masuk ke saat umur 40 tahun ya. Ini foto keluarga saya, anak-anak saya sudah remaja ya. Sebagian dari kalian juga sudah mengetahui bahwa saya sering sharing gitu, bahwa panggilan saya itu sebenarnya sudah dari 20 tahun yang lalu. Salah satu penyebab saya tidak jadi pergi sekolah hamba Tuhan adalah karena saya kecanduan pornografi. Kecanduan itu membuat hidup saya babak belur, Bapak Ibu. Keluarga saya hampir hancur berantakan. Saya katakan ini, Bapak Ibu Saudara, banyak hal yang sudah saya lakukan. Banyak yang sudah saya lakukan yang sekarang ini mengingatnya saja membuat saya malu dan sedih. Tapi, Bapak Ibu Saudara, karena anugerah Tuhan semata, hidup saya kemudian dipulihkan. Saya tidak tahu apa yang sudah Tuhan lakukan dengan hidup saya. Tapi yang saya tahu sekarang adalah apa yang dahulu sulit sekali saya lakukan. Sekarang ini saya bisa lakukan dengan anugerah Tuhan. Dengan pertolongan Tuhan saya bisa lepas dari kecanduan pornografi itu. Ketika saya dipulihkan, Bapak Ibu Saudara, saya kemudian baru mendengar suara Tuhan lagi yang memanggil saya untuk jadi hamba-Nya kembali. Tuhan masih tetap mau memakai saya sebagai hamba-Nya. Terus terang, saya seringkali merasa minder ketika masuk ke saat umur segini. Tuhan menunjukkan bahwa itu semua harus saya jalani karena kesalahan dan kebodohan saya dahulu. Namun Bapak Ibu Saudara, Tuhan juga menghibur saya dan menunjukkan juga bahwa melalui semua hal yang saya alami itu, Dia membentuk saya menjadi seperti saya sekarang ini. Saya bisa mengerti orang yang memiliki pergumulan yang sama. Saya mengerti pentingnya pendampingan atau mentoring. Karena terus terang tidak ada yang mendampingi atau mementor saya selama masa-masa itu. Pergumulan dan masalah yang saya alami dahulu menjadi ladang pelayanan saya sekarang ini. Ketika saya terbuka dengan pergumulan kecanduan saya dahulu, Tuhan pertemukan saya dengan banyak orang yang juga mengalami pergumulan yang sama. Tuhan membukakan ladang pelayanan ini bagi saya untuk melayani mereka, supaya mereka juga bisa mengenal Tuhan dan mengalami pemulihan itu. Semua yang harus saya alami dan jalani tetap ada dalam kedaulatan, pengaturan, dan rencana Allah. Untuk apa? Untuk merendahkan diri saya dan kemudian meninggikan namanya melalui hidup saya. Mari kita berdoa, Bapak Ibu. Istri saya sering bertanya begini kepada saya, kamu tidak malu apa cerita tentang pergumulan kamu? Saya berkata, tidak. Saya tidak akan pernah malu menceritakan apa yang sudah Tuhan perbuat dalam hidup saya. Dan saya akan terus mengulangi cerita saya ini sampai akhir hidup saya. Mengapa saya berkata demikian, Bapak Ibu Saudara? Karena sukacita yang melimpah-limpah yang keluar dari hati saya. Ketika Tuhan yang penuh anugerah itu memulihkan hidup saya. Setiap kali saya menceritakan bagaimana Tuhan memulihkan hidup saya, setiap kali itu juga saya merecall apa yang Tuhan sudah buat dalam hidup saya. Dan itu membangkitkan kembali sukacita saya. Minggu lalu, Desi dalam khotbahnya bertanya, masih adakah sukacita kita di hadapan Tuhan? Masih adakah sukacita kita ketika kita melayani Tuhan? Pergumulan dan masalah apa yang sedang Bapak Ibu Saudara alami saat ini? Yang sepertinya tidak panggilan Tuhan, yang seakan-akan membuat kalian jadi frustasi. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk sekali lagi memeriksa hati dan hati. Kita bisa mengetahui bahwa apa yang kita alami sekarang ini adalah sesuatu yang memang harus kita alami dan jalani apabila di dalamnya ada
rencana Allah untuk menandakan diri kita, dan rencana Allah untuk meninggikan nama-Nya. Apakah ada sesuatu dosa yang harus kita akui di hadapan Tuhan, yang mengharuskan kita untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan? Rendahkanlah diri kita di hadapan Tuhan, sebelum Tuhan merendahkan diri kita. Bertobatlah dan akui semua dosa dan pelanggaran yang sudah kita perbuat di hadapan Tuhan. Tuhan yang sudah menjadi naungan dan tempat perlindungan bagi saya, Dia juga yang akan menjadi naungan dan tempat perlindungan bagimu. Tuhan belum selesai dengan dirimu. Tuhan masih menulis cerita hidup. Craig Russell berkata, "The test you experience today could be your testimony tomorrow." Tuhan mampu mengubah dan memakai. Dialah Tuhan. Dia berdaulat, Dia mengatur segala sesuatu, dan rencananya tidak ada yang gagal. Kalau Tuhan mampu mengubah dan mengatur nama-Nya, Tuhan juga mampu mengubah dan memakai momen-momen dalam hidup kalian untuk memulihkan hidup kalian dan meninggikan nama-Nya. Yang Tuhan mau adalah kita datang kepada-Nya, merendahkan diri di hadapan-Nya, mengakui setiap dosa dan pelanggaran. Dia mau supaya kita menyerahkan hidup kita dan tunduk kepada-Nya. Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini yang boleh mengingatkan kami semua. Tuhan, inilah hidup kami dengan segenap pergumulan yang kami alami. Kami mau merendahkan diri kami ke hadapan-Mu, Tuhan. Apabila ada dosa dan pelanggaran yang sudah kami lakukan, kami mau mengakuinya di hadapan Tuhan. Kami mau merendahkan diri kami di hadapan Tuhan. Dan Tuhan, pulihkanlah hidup kami, Tuhan. Pakailah juga hidup kami boleh menjadi alat-Mu untuk meninggikan nama-Mu, khususnya di masa-masa pandemi seperti ini. Terima kasih Tuhan, firman-Mu boleh sekali lagi mengingatkan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Silakan mengambil waktu teduh
Baik, terima kasih untuk Ko Suryanto yang sudah memberitakan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ibadah chapel kita sudah selesai, tidak ada pengumuman. Jadi Bapak Ibu Saudara dipersilakan untuk unmute dan bertegur sapa. Terima kasih Kosur. Iya, thank you Kosur, Kosur. thank you Kos. Thank you Terima kasih, teman-teman. Kosur. Iya. Teman-teman yang melayani, Tuhan berkati. Selamat pagi Tuhan semua. berkati Pak Sur. Terima kasih Kosur. Terima kasih Kak Juan. Thank you. Semangat terus pelayanannya Kosur. Banyak terima kasihnya banyak ini ya, kasur-kasur gitu. Satu kasur, satu brosur, Pak. Iya. Thank you pelayanannya. Ya, Pak. Juga teman-teman yang lain ya. Terima kasih Sur. Ya, Pak Ari. Oke, Tuhan berkati ya. Ya, thank you semuanya. Tuhan berkati. Tidak ada evaluasi ya Pak ya? Oke ya kayaknya. Oke, baik. Kalian sudah mulai itu nggak periksain ruangan-ruangannya? Saya nanti siang Pak baru masuk ke asrama nih. Mungkin setelah Ya, nggak itu. apa-apa. Iya. Siap. Ya, masih ada waktu. Saya minggu ini baru pulang Pak. Hari apa, Philip? Hari Minggu Pak. Oke, kita doain lancar. Amin. Naik apa? Naik. Pesawat? Oke. Udah lancar ya. God bless you. Siap. Goodbye. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Kak Suryanto. Terima kasih semuanya. Bye. Kita berdoa Terima ya. kasih Mas Rocky. Kita berdoa dulu sebelum Berdoa ya. dulu. Oke ya. Sama-sama. Bapak di surga, terima kasih untuk kesempatan kami boleh melayani bersama pagi hari ini. Tuhan, firman-Mu sudah diberitakan dan biarlah Tuhan yang terus bekerja dalam hati setiap yang mendengarkan. Tuhan berkati juga setiap kami yang sudah terlibat dalam pelayanan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi.